Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini perkenalkan teman-teman, nama saya Ahmad Rafiqul A'la. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum dan fondasi apa yang disusun dalam kurikulum. Terus ada lagi landasan-landasan yang perlu ada di dalam kurikulum, terus implementasi dan sebagainya. Nah, di sini perlu diketahui bahwasanya secara sederhana kurikulum adalah rencana yang strategis atau peta jalan yang menjadi pedoman utama seorang guru atau seorang pengajar, siswa, dan orang tua dalam proses pendidikan. Nah, kurikulum bukan sekedar daftar pelajaran, tetapi mencakup tujuan yang diinginkan, terus cara berjalannya gimana, terus strategi dan materi apa yang diberikan hingga cara menilainya, seperti itu. Nah, mengapa kurikulum itu sering berubah? Nah, kalian mungkin sering merasa kurikulum sering berganti-ganti. Ternyata kurikulum memang harus dinamis dan selalu eh, diperbarui agar tetap relevan di perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah. Makanya kurikulum itu setiap beberapa tahun itu sering berubah seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin penting dalam perkembangan kurikulum, yaitu salah satunya yang pertama perubahan paradigma. Nah, dulu guru adalah pusat informasi atau pemberi materi atau pemberi arahan satu arah kepada siswa. Nah, sekarang bergeser menjadi pembelajar aktif, di mana siswa yang menjadi pusatnya, bukan guru. Jadi di sini siswa yang menjadi pusatnya dan guru berperan sebagai fasilitator. Jadi guru itu memfasilitasi siswa untuk mana siswa itu berkembang atau menjadi titik pusatnya, dan guru itu memfasilitasi apa yang diperlukan siswanya, seperti itu. Nah, poin yang kedua yaitu keseimbangan karakter. Fokus pendidikan sekarang bukan cuma soal pintar secara akademik. Nah, juga perlu keseimbangan antara sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan maupun keterampilan, seperti itu. Nah, ada masa selanjutnya, poin penting selanjutnya itu adaptasi masa pandemi. Nah, dulu di tahun 2019 itu ada pandemi COVID-19. Nah, setelah pandemi atau masa new normal, kurikulum disesuaikan agar lebih fleksibel saat beralih dari belajar daring, belajar online, kembali ke tatap muka atau learning, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenal kurikulum merdeka. Nah, saat ini kita mengenal kurikulum merdeka yang tujuannya memperkuat karakter, kreativitas, dan kemandirian siswa. Nah, beberapa keunggulannya adalah, nah di sini ada beberapa keunggulan dari kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, siswa belajar lewat proyek nyata yang berhubungan dengan dunia sehari-hari agar lebih asik dan tidak membosankan. Nah, sekarang itu kurikulum merdeka itu pembelajarannya berbasis proyek, seperti itu, supaya siswa itu tidak bosan terhadap pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, terus dampak positifnya yaitu terbukti meningkatkan keterampilan atau keterlibatan siswa dan membuat nilai kejujuran dan tanggung jawab serta kerjasama, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya yaitu penjelasan terkait fondasi dalam menyusun kurikulum. Nah, di sini ada beberapa poin penting dalam menyusun kurikulum atau landasan-landasannya yang paling penting dalam menyusun kurikulum. Nah, menyusun kurikulum itu tidak boleh sembarangan. Nah, tidak boleh asal menyusun kurikulum ya. Ini ada beberapa landasan yang perlu kita ketahui. Nah, harus adanya landasan, yaitu yang pertama landasan agama atau filosofis, yaitu menghubungkan pendidikan dengan nilai ketuhanan dan arah hidup. Nah, seperti itu. Jadi kurikulum itu harus diarahkan pada nilai ketuhanan dan arah hidup supaya tujuannya itu jelas, satu arah dengan tujuan hidup kita. Nah, yang kedua yaitu landasan psikologi, harus sesuai dengan
tahap perkembangan siswa dan usia siswa. Nah, misal di kurikulum SD harus berbeda dengan layaknya kurikulum di SMK. Nah, itu harus diketahui porsinya. Di SD seperti ini, di SMP seperti ini, di SMK seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi harus bertahap sesuai dengan kebutuhan siswanya, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu landasan sosiologi, harus selaras dengan budaya dan kondisi masyarakat sekitar. Nah, dalam pembuatan kurikulum ini harus menyesuaikan selaras dengan budaya apa sih yang ada di lingkungan tersebut. Nah, ini perlu sangat penting lah dalam pembuatan kurikulum ini, menyesuaikan sosiologi yang ada di lingkungan tersebut seperti apa. Nah, kita harus menyesuaikan begitu, tidak asal membuat yang sesuai dengan keinginan kita begitu. Nah, yang terakhir yaitu ada landasan yudiris, yaitu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, ini sangat penting karena kita berada di negara Indonesia yang berlandasan hukum, maka kita menyusun kurikulum itu harus berlandasan undang-undang yang sudah ada di Indonesia seperti itu. Nah, di undang-undang dijelaskan seperti apa. Nah, kita menyesuaikan dan mengikuti peraturan undang-undang itu seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya tantangan yang dihadapi dalam kurikulum ini yaitu meskipun tujuannya bagus dalam pelaksanaannya itu dalam pelaksanaannya itu pasti ada tantangan yang terjadi dalam kurikulum tersebut. Nah, tantangannya itu seperti apa? Nah, itu tantangannya yaitu pemahaman guru yang perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan. Nah, kemampuan guru ini sangat penting karena apa? Guru itu kan menjadi panutan bagi seorang siswa atau peserta didik. Kalau gurunya belum sangat memahami atau mengetahui bagaimana memahami bagaimana alur pembelajaran seperti apa, terus bahan ajar yang disampaikan itu seperti apa, itu sangat membuat kesulitan siswa dalam memahami pelajaran yang diterima seperti itu. Nah, guru ini sangat penting. Makanya di sini tantangan yang sangat sulit dihindari itu yaitu pemahaman guru sangat perlu ditingkatkan seperti itu. Yang kedua yaitu keterbatasan fasilitas teknologi dan infrastruktur pendukung di sekolah. Nah, di sini fasilitas infrastruktur ini sangat penting karena ini sangat mendukung berjalannya pembelajaran. Tapi di sini tidak semua daerah itu memiliki fasilitas yang memadai. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan yang sangat perlu dikembangkan atau perlu diatasi seperti itu. Nah, terusnya yang selanjutnya yaitu pentingnya kolaborasi antar pihak sekolah, guru dan orang tua agar pendidikan di sekolah dan di rumah bisa sejalan. Nah, ini guru ini perlu berkolaborasi lah terhadap kepala sekolah atau maupun guru-guru yang ada di sekolahan. Nah, ini sangat penting karena guru itu perlu mengetahui bagaimana sih sikap atau watak atau sikap siswa tersebut untuk bisa sangat-sangat memahami pelajaran yang disampaikan. Itu harus kita tahu dari guru-guru lainnya maupun kepala sekolah dan paling penting yaitu orang tua. Nah, guru itu harus bisa mengetahui bagaimana cara kita menyampaikan dengan biar siswa itu paham. Nah, seperti itu kita harus bekerja sama dengan orang tua untuk saling meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik atau siswa yang kita beri pelajaran tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya kurikulum yang baik adalah kurikulum yang visioner, mampu menyeimbangkan antara tuntunan zaman yang canggih dengan potensi yang unik yang dimiliki setiap siswa. Nah, seperti itu. Jadi kurikulum itu harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh para siswa dan mengikuti perkembangan zaman. Kita kalau membuat kurikulum itu juga jangan asal membuat. Kita harus mengetahui apa saja yang perlu
perhatikan. Nah, tadi sudah saya jelaskan tadi, yang perlu perhatikan seperti itu ada landasan-landasan penting yang ada dalam kurikulum. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh asal membuat kurikulum tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin yang saya dapat sampaikan cukup sekian. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.